Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan keadaan Bapak, Ibu semuanya senantiasa sehat, rohani, serta jasmaninya. Kembali lagi bersama saya, Padilatul Sipa. Di sini kita sharing-sharing saja, kita kupas bersama. Karena saya yakin ibu bapak semuanya jauh lebih paham dan mungkin sudah menerapkan juga dengan rutin di sekolahnya masing-masing. Maka dari itu, di sini saya akan membahas mengenai optimalisasi kemampuan numerasi dengan metode kontekstual. Di sini mengapa saya mengambil numerasi dengan menggunakan metode kontekstual? Nah, sebelum itu, di sini ada penjelasan terlebih dahulu bahwasannya numerasi ini merupakan salah satu kemampuan dasar yang memiliki peran sentral dalam pembentukan dan juga membangun pemahaman seseorang. Ini menurut Patriana dengan kawan-kawannya pada tahun 2021. Kemudian, pendekatan yang memang dapat menjadikan solusi dalam upaya peningkatan literasi numerasi ini adalah pembelajaran kontekstual, karena materi pembelajaran ini dihubungkan dengan situasi kehidupan nyata. Nah, untuk numerasi sendiri, ini tidak hanya mempengaruhi kemampuan peserta didik ataupun siswa dalam memahami dan juga menggunakan angka saja, tetapi lebih dari itu, yaitu berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam mengambil keputusan, kemudian memecahkan masalah, dan juga berpartisipasi dalam masyarakat yang memang nantinya akan semakin kompleks lagi. Kemudian untuk metode dari kontekstual ini sendiri ini menekankan bahwa pembelajaran ini akan lebih bermakna jika peserta didik ini dapat mengaplikasikan konsep yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwasanya numerasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kemampuan seorang untuk pemecahan masalah yang memang mereka hadapi dengan mengaplikasikan konsep-konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini ada tujuan metode kontekstual sendiri, yaitu untuk mempermudah siswa memahami makna materi pembelajaran dan juga mengintegrasikan dengan kehidupan siswa sehari-hari, baik itu dalam konteks pribadi, sosial, ataupun kultural. Untuk kontekstual learning ataupun pembelajaran kontekstual sendiri ini memang memiliki peran gitu bagi siswa saat pembelajaran matematika. Mengapa? Karena pembelajaran matematika ini dimulai terlebih dahulu dari hal-hal yang sifatnya konkret dulu nih, sehingga matematika ini perlu disajikan dengan permasalahan yang memang nyata dalam kehidupan sehari-hari yang memang mereka ataupun siswa ini alami, dilihat ataupun dirasakan langsung oleh siswa. Dengan demikian, siswa ini dapat menghubungkan pengetahuan yang memang dimilikinya dengan kondisi nyata yang ada di kehidupan sekitarnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai komponen utama pada metode pembelajaran kontekstual menurut Musliha dan juga Suryaningrat pada tahun 2021. Nah, untuk komponen utama pada metode kontekstual ini terdapat 7 komponen. Yang pertama itu ada konstrustivisme, kemudian ada menemukan, kemudian ada bertanya, kemudian ada masyarakat belajar, kemudian ada pemodelan, ada refleksi, dan terakhir itu ada penilaian otentik. Nah, dari ketujuh komponen tersebut tentunya memang ada penjelasan lebih lanjutnya lagi. Yang pertama itu mengenai konstruktivisme, di mana untuk pembelajaran ini memang berbasis pada teori konstruktivisme yang memang berarti bahwa siswa ini membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman dan juga pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya. Kemudian siswa ini lebih aktif lagi dalam mencari tahu dan juga mengaitkan informasi baru dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya, maksud dari menemukan ini yaitu konteksnya itu siswa ini dilibatkan gitu untuk menemukan sendiri konsep dan juga pengetahuan baru melalui proses investigasi dan juga eksplorasi. Mereka bereksplor gitu ya. Nah, proses ini tuh membantu siswa dalam memahami materi secara lebih mendalam karena mereka ini berperan aktif gitu dalam proses pembelajaran. Makanya disebut dengan menemukan karena mereka memang sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran.
Nah, untuk selanjutnya yaitu bertanya. Nah, ketika siswa ini bertanya, otomatis siswa ini memang sudah memperhatikan gitu ya pembelajaran dalam kelas, ataupun mereka sudah enjoy gitu terhadap pembelajaran yang memang mereka lakukan. Karena bertanya ini merupakan bagian penting gitu dalam pembelajaran kontekstual, karena dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan juga memfasilitasi pembelajaran yang memang lebih bermakna lagi. Untuk yang keempat itu ada masyarakat belajar. Nah, dalam konteks ini, pembelajaran ini dilakukan dalam kelompok ataupun komunitas di mana siswa ini saling berbagi dan juga mendiskusikan pengetahuan mereka. Nah, kolaborasi ini tuh sangat membantu siswa untuk saling belajar dan juga mendukung satu sama lain dalam proses pembelajaran. Karena memang siswa sendiri khususnya di sekolah dasar gitu memang mereka senang sekali ketika belajarnya itu berkelompok gitu, khususnya kelompoknya itu heterogen gitu, jadi mereka bisa saling membantu satu sama lain. Untuk yang kelima yaitu pemodelan. Dan untuk pemodelan sendiri ini merupakan peran dari gurunya. Nah, guru ini berperan sebagai model ataupun contoh dalam menunjukkan bagaimana sesuatu ini dikerjakan ataupun konsep ini diterapkan gitu, sehingga siswa ini belajar melalui pengamatan terhadap perilaku, strategi, dan juga cara berpikir yang memang ditunjukkan oleh gurunya sendiri. Seperti yang sering kita dengar bersama gitu, bahwasannya guru ini digugu dan juga ditiru. Apapun yang kita lakukan ataupun apapun yang kita terapkan, entah itu positif ataupun negatif, secara tidak langsung mereka ataupun siswa itu meniru apa yang kita lakukan. Kemudian yang keenam itu ada refleksi, di mana siswa ini diberi kesempatan untuk merenungkan ataupun merefleksikan apa yang telah mereka pelajari pada hari ini ataupun pada saat ini. Kemudian refleksi ini memang membantu mereka untuk mengkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya. Nah, sehingga pemahaman lebih ini dapat terbentuk gitu pada siswa. Yang terakhir itu ada penilaian otentik. Nah, untuk penilaian ini dilakukan berdasarkan tugas-tugas yang mencerminkan aplikasi nyata dari pengetahuan yang dipelajari. Nah, kemudian fungsi dari penilaian otentik ini apa? Nah, fungsinya itu yaitu untuk mengukur sejauh mana siswa dapat menerapkan pengetahuan dan juga keterampilan mereka dalam situasi dunia nyata. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari metode contextual learning atau pembelajaran kontekstual, di mana yang pertama itu ada materi ini dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa, kemudian guru ini memotivasi siswa, kemudian pembelajaran ini dikaitkan dengan hal yang konkret dulu, kemudian kegiatan pembelajaran ini bervariasi, ada kebersamaan dan juga saling menghargai. Tentunya proses pembelajaran ini berisi kegiatan menemukan. Kemudian yang terakhir itu ada pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik. Untuk penjelasan poin pertama yaitu mengenai materi dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa, di mana materi ini atau materi yang diajarkan ini disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian minat dan juga relevansi, sejauh mana relevan gak sih dengan kehidupan siswa. Nah, kemudian ini tuh dapat memastikan gitu bahwa pembelajaran ini menjadi lebih bermakna karena terkait langsung dengan hal-hal yang siswa alami ataupun akan mereka hadapi. Untuk poin yang kedua yaitu guru memotivasi siswa, di mana guru ini berperan aktif dalam memberikan motivasi kepada siswa baik secara emosional ataupun akademik. Nah, ini tuh sangat penting gitu untuk menciptakan suasana pembelajaran yang memang positif dan juga membuat siswa ini merasa didukung gitu dan juga mereka merasa nyaman dan aman dalam proses belajar mereka. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu pembelajaran ini dikaitkan dengan hal yang konkret, di mana kan konsep dan juga teori yang dipelajari oleh siswa ini dikaitkan dengan situasi ataupun dunia nyata ataupun pengalaman konkret sesuai dengan metodenya yaitu metode kontekstual. Nah, dengan begitu siswa ini dapat melihat relevansi langsung dari apa yang mereka pelajari dan juga bagaimana hal tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, untuk poin keempat yaitu mengenai kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Jadi ini tuh bertujuan untuk proses pembelajaran ini tidak monoton gitu ya. Jadi siswa tidak hanya duduk berdiam diri saja, tapi siswa dilibatkan gitu dalam proses pembelajaran. Nah, ini bisa menggunakan berbagai metode serta strategi untuk menjaga minat siswa agar tetap mau gitu nih, mau untuk terus belajar. Nah, sehingga kegiatan yang bervariasi ini dapat mencakup diskusi, misalnya bisa dengan proyek kelompok juga, eksperimen, dan memang kegiatan-kegiatan lain yang memang melibatkan siswa. Nah, sehingga pembelajaran ini menjadi lebih dinamis lagi. Untuk poin yang kelima yaitu kebersamaan dan juga saling menghargai. Nah, untuk pembelajaran kontekstual sendiri, ini menekankan pentingnya kerjasama dalam kelompok sehingga siswa ini diajarkan untuk saling menghargai pendapat dan juga peran satu sama lain dalam proses belajar. Nah, sehingga terciptanya lingkungan yang memang mendukung untuk kebersamaan siswa. Nah, untuk poin yang keenam yaitu mengenai proses pembelajaran berisi kegiatan menemukan. Nah, siswa ini terlibat secara aktif dalam menemukan konsep. Jadi ketika mereka sudah menemukan konsep, tentunya akan ada beberapa permasalahan gitu. Nah, mereka akan tahu gitu, akan mencari tahu solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Nah, ini mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan juga mandiri gitu dalam belajar. Nah, untuk poin terakhir yaitu mengenai pembelajaran yang menyenangkan dan juga menarik. Nah, ini merupakan poin paling penting gitu karena ketika mereka sudah senang dan juga sudah tertarik terhadap proses pembelajaran ini, maka mereka akan lebih gampang menerima materi gitu. Nah, proses pembelajaran ini bisa diatur dengan sedemikian rupa agar bisa lebih menarik lagi dan juga menyenangkan bagi siswa. Tujuannya adalah untuk membuat siswa ini lebih termotivasi lagi dan juga antusias dalam belajar sehingga suasana belajar menjadi lebih positif dan juga produktif lagi. Kemudian dengan mengikuti komponen dan juga karakteristik tadi, pembelajaran kontekstual ini menjadi lebih efektif lagi dan juga dapat meningkatkan keterlibatan serta pemahaman siswa lebih jauh. Setelah tadi terdapat penjelasan mengenai komponen, kemudian karakteristik, tentunya akan ada pendekatan dari metode kontekstual itu sendiri. Di sini terdapat 5 pendekatan. Untuk poin pertama itu ada pembelajaran ini berpusat pada masalah, kemudian pembelajaran ini bersifat kolaboratif. Untuk yang ketiga itu pembelajaran ini mengutamakan pada proyek atau proyek, kemudian yang keempat itu ada pembelajaran ini melalui pelayanan, dan poin terakhir yaitu pembelajaran yang berorientasikan pada dunia kerja. Maksud dari pendekatan pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada masalah, yaitu pembelajaran ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai fokus utamanya gitu. Nah, sehingga siswa ini diajak untuk memecahkan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari ataupun kelak profesi mereka di masa depan. Nah, tujuan ini yaitu agar mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan juga analitis kepada siswa. Nah, untuk yang kedua yaitu pembelajaran yang bersifat kolaboratif, di mana pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama antara siswa, sehingga siswa ini bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, sehingga mereka dapat saling bertukar ide, kemudian memperdalam pemahaman mereka, kemudian belajar keterampilan sosial seperti komunikasi dan juga manajemen konflik. Nah, untuk yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan proyek. Nah, dalam pendekatan ini, siswa ini diminta untuk mengerjakan proyek yang membutuhkan waktu dan juga usaha. Nah, proyek ini biasanya mencerminkan situasi kehidupan nyata dan juga memerlukan pemahaman mendalam tentang konsep tertentu. Nah, ini tuh mendorong gitu siswa ini untuk mempraktikkan keterampilan yang memang telah mereka pelajari secara mandiri ataupun bersama-sama secara berkelompok. Nah, untuk pendekatan yang keempat, yaitu mengenai pembelajaran melalui pelayanan. Nah, ini pun dikenal sebagai service learning, ataupun pendekatan ini tuh mengintegrasikan gitu kegiatan layanan masyarakat dengan pembelajaran akademis. Nah, siswa ini belajar dengan memberikan kontribusi nyata pada masyarakat dengan ataupun sambil memperkuat pengetahuan yang diperoleh di kelas gitu, sehingga ini tuh membantu siswa juga melihat dampak nyata dari pembelajaran yang mereka telah lakukan.
Nah, untuk pendekatan yang terakhir yaitu mengenai pembelajaran yang berorientasi pada dunia kerja. Nah, pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja dengan memberikan pengalaman yang terkait langsung dengan profesi ataupun industri tertentu, sehingga siswa ini mempelajari keterampilan praktis dan juga yang relevan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, sehingga mereka dapat lebih siap lagi untuk karir mereka di masa depan. Nah, ini penting juga untuk kita terapkan gitu kepada siswa agar mereka lebih siap lagi, lebih mempersiapkan apa yang mereka ingin lakukan untuk dunia kerja ke depannya. Untuk selanjutnya terdapat indikator dari kemampuan numerasi itu sendiri. Di sini ada 3 indikator. Untuk yang pertama yaitu menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua ada menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk. Kemudian yang ketiga ada menafsirkan hasil analisis untuk mengambil keputusan. Untuk poin yang pertama itu ada menggunakan berbagai macam angka dan juga simbol untuk memecahkan masalah. Nah, maksud dari indikator ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan juga mengaplikasikan angka, kemudian simbol matematika, dan juga operasi dasar matematika dalam situasi sehari-hari. Nah, ini tuh bisa mencakup dengan penggunaan aritmetika, kemudian perhitungan, kemudian persamaan, dan juga grafik untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, baik itu di sekolah ataupun pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, khususnya untuk anak sekolah dasar gitu mungkin lebih kepada angka ataupun simbol matematika ataupun operasi dasar yang memang lebih mudah untuk mereka pahami terlebih dahulu. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai menganalisis informasi yang disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, indikator ini mengacu pada kemampuan untuk memahami dan juga mengevaluasi informasi yang disajikan dalam berbagai format, seperti misalnya dari tabel ataupun grafik, diagram ataupun bentuk visual lainnya, sehingga dengan literasi numerasi ini siswa dapat membaca dan juga menafsirkan data yang kompleks dan juga mengekstrak informasi penting dari berbagai presentasi visual untuk memahami pola, kemudian tren ataupun hubungan antar variabel. Jadi ketika mereka sudah paham nih bentuk tabel, grafik dan lain sebagainya, jadi mempermudah mereka juga untuk mengetahui gitu ya apa yang dimaksud dalam pola ataupun variabel tersebut. Nah, untuk poin terakhir itu ada menafsirkan hasil analisis untuk mengambil keputusan. Indikator ini berarti kemampuan untuk menggunakan hasil analisis numerik ataupun data yang telah diolah untuk membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan bukti. Tentunya ini melibatkan proses evaluasi hasil, kemudian perhitungan ataupun informasi numerik untuk menentukan langkah ataupun tindakan terbaik yang harus diambil dalam situasi tertentu, baik dalam konteks pribadi, profesional ataupun sosial. Ketiga indikator ini menggambarkan bahwasannya keterampilan numerasi ini bukan hanya sekedar memahami angka saja, tetapi juga mengaitkan informasi numerik dengan situasi praktis untuk memecahkan masalah dan juga membuat keputusan. Nah, selanjutnya di sini terdapat gambar. Ini merupakan hasil dari program for International Student Assessment, di mana saat ini pemerintah melalui implementasi kurikulum merdeka menitik beratkan kemampuan yang dikembangkan, salah satunya adalah kemampuan numerasi siswa. Karena diketahui bahwa kemampuan dan juga ranking Indonesia dalam literasi dan juga numerasi masih berada di bawah. Nah, tentunya akan ada penyebab mengapa numerasi Indonesia rendah. Nah, penyebab dari kemampuan numerasi siswa ini yaitu kualitas pembelajaran yang dilaksanakan ini tidak dapat mendukung pengembangan kemampuan numerasi siswa. Kemudian, pembelajaran yang dilaksanakan ini memang harus dapat berorientasi kepada pengaitan konsep matematika kepada masalah kehidupan sehari-hari. Maka dapat kita lihat bahwasannya betapa pentingnya numerasi yang tidak hanya
terbatas pada kemampuan akademis saja, tetapi juga merupakan keterampilan hidup yang esensial dalam menghadapi tantangan di era modern ini. Siswa yang memang memiliki kemampuan numerasi cenderung lebih siap menghadapi tugas yang kompleks dan juga membuat keputusan informasi yang berbasis data. Kemudian, pemerintah melalui Kemendikbud melakukan asesmen nasional untuk mengetahui kemampuan numerasi siswa. Nah, hasil dari asesmen nasional tersebut diperoleh Rapor Pendidikan Indonesia. Nah, rapor pendidikan ini menampilkan hasil evaluasi sistem pendidikan yang mencakup hasil belajar murid, kemudian proses pembelajaran, kemudian pemerataan kualitas layanan, kemudian kualitas pengelolaan sekolah, serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di sekolah. Setelah pertama dirilis pada tahun 2022, rapor pendidikan ini digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia di masa yang akan datang. Nah, ini menurut Kemendikbud pada tahun 2023. Kemudian, rapor pendidikan ini berasal dari hasil asesmen nasional dan juga data Dapodik. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, bahwasannya sebagai salah satu sumber utama, asesmen nasional ini melibatkan 267.381 sekolah dan juga madrasah dari seluruh provinsi. Nah, yang dinilai adalah kemampuan dari literasi, kemudian numerasi, karakter murid, iklim sekolah, dan juga kualitas pembelajaran. Kemudian dari rapor pendidikan tersebut diketahui bahwa kemampuan numerasi murid ini dalam menggunakan prinsip matematika dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari ini masih dalam kategori sedang, yang berarti bahwa 46,67% memiliki kompetensi numerasi di atas minimum. Ini menurut Kemendikbud pada tahun 2023. Bapak Ibu semuanya, semoga dengan penjelasan tadi kita dapat mengoptimalkan numerasi ini khususnya dengan menggunakan metode kontekstual. Dilihat dari tujuannya seperti apa, kemudian komponennya bagaimana, dilanjut dengan karakteristik, kemudian pendekatan, ada indikator serta penjelasan dari Kemendikbudristek tadi. Saya tutup untuk pembahasan kali ini mengenai optimalisasi kemampuan numerasi dengan metode kontekstual. Semoga dengan pembahasan atau penjelasan tadi, Bapak Ibu semuanya bisa memahami dan juga bisa menerapkan gitu numerasi ini dengan metode kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.